Subscribe now. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan atas semua. Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor, diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Banser, Barisan Ansor Serbaguna, sebagai bentuk perjuangan Ansor tentunya sangat melegenda. Terutama, saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan G30S, PKI, peran Ansor sangat menonjol. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama dari situasi konflik internal, dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathon, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik, dan pembinaan kader. Kiai Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan Kiai Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda. Justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada tahun 1924 para pemuda yang mendukung Kiai Wahab membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya GP Ansor, setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, menjadi Pemuda NU, PNU, dan Ansyorun Nahdlatul Ulama atau disingkat ANO. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Wahab, ulama besar, sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian, ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. ANO yang kelak disebut GP Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO. Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai Departemen Pemuda NU dengan pengurus antara lain, Ketua Haji M. Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Ubaid, Sekretaris Haji Ahmad Barawi dan Abdus Salam. Dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya ANO Cabang Malang, mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANOE, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang kelak disebut Banser atau Barisan Ansor Serbaguna. Dalam Kongres 2 ANO di Malang tahun 1937. Di kongres ini, BANOE menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan M. Samsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum BANOE di Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusdi, tokoh yang namanya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota Malang. Salah satu keputusan penting Kongres 2 ANO di Malang tersebut adalah didirikannya BANOE di tiap cabang ANO. Selain itu, menyempurnakan anggaran rumah tangga ANO terutama yang menyangkut soal BANOE. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang, termasuk ANO. Setelah revolusi fisik antara tahun 1945 sampai 1949 usai, tokoh ANO Surabaya, M. Husaini Tiwai, mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari Kiai Wahid Hashim, Menteri Agama Republik Indonesia Serikat kala itu.
Maka pada tanggal 14 Desember 1949, lahir kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor, kini lebih populer disingkat GP Ansor. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa, menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia, yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman dan kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki 433 cabang tingkat kabupaten, kota di bawah koordinasi 32 pengurus wilayah tingkat provinsi hingga ke tingkat desa atau ranting. Belum lagi cabang istimewa di luar negeri. Ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus Banser yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat. Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa, dengan kemampuan dan kekuatan tersebut, GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaannya. GP Ansor tetap akan eksis dalam setiap episode sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Siapa kita? Siapa